Selamat pagi pemirsa, Cimi News hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Tri Maulana Sari, akan menghadirkan berita-berita teraktual dari sumber berita terpercaya. Sebagaimana dikutip dari program berita redaksi pagi Trans 7 22 Mei 2020. Jumat 22 Mei dini hari terjadi kebakaran di Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Diduga kebakaran ini diakibatkan oleh hubungan pendek arus listrik. Sebanyak 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran yang terjadi di Jalan Pondok Bambu Atas, Gang Damai RT 4 RW 12, Kelurahan Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur, terjadi pada pukul 3:10 waktu Indonesia Barat. Diduga kuat kebakaran terjadi karena konsleting listrik salah satu rumah warga. Api diketahui muncul pertama kali dari lantai 2 sebuah rumah semi permanen. Tidak berapa lama, api menjalar ke bagian yang lain, alhasil seluruh rumah ludes dilalap si jago merah. Untuk proses pemadaman api, sebanyak 18 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api di kawasan padat penduduk ini. Hingga saat itu belum diketahui adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun akibat kejadian ini, 3 kepala keluarga yang terdiri dari 16 jiwa terpaksa kehilangan tempat tinggalnya. Kasus kebakaran di Pondok Bambu ini kini kasusnya telah ditangani oleh Polsek Durensawit. Kita beralih ke informasi berikutnya, yaitu lambatnya penyaluran bantuan sosial membuat geram. Penyaluran bantuan sosial tunai di tengah pandemi COVID-19 yang berbelit-belit dan lambat diterima oleh warga terdampak pandemi membuat geram Presiden Joko Widodo. Menteri Sosial pun berdalih salah satu penyebab dari lambatnya penyaluran ini adalah data penerima. Sebagaimana dikutip dari program berita Metro This Week, stasiun Metro TV 24 Mei 2020, Presiden Joko Widodo di hadapan para pembantunya memaparkan fakta di balik lambatnya penyaluran bantuan sosial. Presiden Jokowi pun menyesalkan adanya keterlambatan penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Presiden Jokowi dalam sebuah pertemuan menghimbau agar RT, RW, dan desa turut dilibatkan dalam program JPS, serta dibuatkan mekanisme yang lebih terbuka dan transparan karena masih adanya data yang tidak sinkron. Ada sejumlah persoalan yang menjadi biang kerok lambatnya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, dimulai dari ketersediaan dana hingga penyaluran itu sendiri. Mengurai sengkarut penyaluran bantuan sosial, Presiden pun memanggil 3 menteri terkait program jaringan pengaman sosial atau JPS pandemi COVID-19. Ketiga menteri yang dipanggil yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Ketiga menteri diperintahkan untuk segera mempercepat dan mempersingkat proses penyaluran dana dalam program JPS. Pada akhirnya, Presiden Joko Widodo meminta agar aturan dibuat sesederhana mungkin dengan tanpa mengurangi akuntabilitas, sehingga pelaksanaan di lapangan dapat lebih fleksibel. Kita beralih ke informasi yang terakhir, yaitu inovasi dari seorang tukang cukur rambut keliling di Surabaya dengan memakai alat perlindungan diri atau APD. Seperti yang diberitakan di redaksi utama Trans 7 21 Mei 2020,
Bertahan di tengah pandemi COVID-19 membuat Suyadi Holik, seorang tukang cukur rambut keliling di Surabaya, tak patah semangat. Suyadi berinovasi dengan memakai alat perlindungan diri atau APD lengkap layaknya seorang tenaga medis. Sebelumnya, Suyadi bekerja di sebuah perusahaan di Surabaya. Karena pandemi COVID-19, beliau dirumahkan. Tampil mengenakan hazmat, face shield, dan masker saat berkeliling rupanya menjadi daya tarik masyarakat untuk memanfaatkan jasa cukur rambut keliling ini. Suyadi mengaku bahwa dalam sehari ia dapat melayani 10 hingga 15 pelanggan. Berbeda dengan sebelum ia memakai APD yang hanya melayani paling banyak 2 pelanggan dalam sehari. Di tengah pandemi seperti ini, Suyadi bahkan tidak mematok harga. Harga yang ditawarkan adalah secara sukarela. Meski mengenakan busana yang tak biasa, Suyadi tetap melakukan pekerjaannya dengan baik dan rapi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa kembali dengan saya, Tri Maulana Sari, di Cimi News.